Hadis lagi. ke-15. Terakhir. Astaga, semua Pak. Bi, habis. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baca jawab Mas. Basyaratnya. berdua. Kamera. Baca. Selamat Baca Arabnya aja. Al-Hadisul Khamisu Asyar. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Khamisu Asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukhrimu jarah wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhiri falyukhrim sayfatu rawahul Wal-yukrim dhaifahu. falyukhrim daifahu rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis keberapa tadi? 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dekat ya. Dekat. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abi Hurairah kemarin? Ya, no. Abdurrahman bin Sakhri. Digelar Abu Hurairah atau Abi Hurairah, sama aja. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Apa hari akhir? Hari kiamat. Hari kiamat. Maka hendaknya ia berkata dengan kata-kata yang baik atau diam. Jadi di sini hadis ini memberikan kita peringatan ya. Jikalau kita menganggap diri kita itu termasuk seseorang yang beriman, maka yang pertama yang harus kita lakukan berkata-kata yang baik. Dan kita ngaku beriman nih. Dalam artian jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menyakiti hati orang. Jangan sampai hati kita menyakiti hati orang, mencaci orang, merendahkan orang. Apabila kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka
lebih baik kita diam. Diam. Di dalam hadis lain itu ada juga disebut al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Atau kama qala Rasulullah. Seseorang yang muslim yang sebenarnya itu adalah yang selamat orang muslim yang lain daripada gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu baru bisa disebut dengan orang muslim. Tapi kalau masih ada orang muslim mengeluh, aku suka betul diganggu sama itu, atau si anu itu suka membicarakan aku, nah, berarti orang tersebut belum bisa dikatakan muslim yang sempurna. Karena kalau di dalam hadis ini, kalau kita menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini ada salah sedikit, bahwasanya Imam Syafi'i menjelaskan tentang hadis ini, makna al-hadis, makna daripada hadis ini, idza arada an yatakallama falyufakkir. Apabila kamu itu mau bicara, kata beliau, maka hendaknya mikir dulu. Kalau aku berbicara ini apakah akan menyakiti hati orang lain atau enggak? Pikir dulu. Kalau kita jangan jadi orang ceplos istilahnya itu. Pikirkan dulu, apakah ini bisa menyakiti hatiku atau hati orang lain atau tidak. Dipikirkan dulu. Kemudian fa in dhahara annahu la dharara alaihi takallam. Apabila kita yakin apa yang akan kita ucapkan ini tidak membuat seseorang tersakiti hatinya, maka silakan bicara. Fa in dhahara anna fihi darar aw syakka fihi amsik. Apabila kita ragu-ragu atau kita yakin, kalau aku bicara ini pasti ada yang tersinggung, pasti ada yang sakit hati. Atau kita ragu-ragu, kira-kira sakit hati enggak ya orang kalau aku ngomong begini? Nah, lebih baik diam, ditahan. Jadi itu. Jadi memang sebenarnya jadi seorang muslim itu kalau mau mengamalkan apa yang diajarkan di dalam Islam itu bisa dibilang gampang-gampang susah. Artinya kadang kita ini khilaf ketika bicara, tidak sengaja menyakiti orang lain. Padahal kita tidak niat mungkin, tapi entah itu keceplosan atau bagaimana sehingga ada orang yang tersakiti. Makanya itu kita itu senantiasa selalu disuruh mendengar nasihat agama kapanpun itu, ya. Harus senantiasa kita mendengar nasihat agama, jangan bosan-bosan. Ada ulama itu mengatakan kalau kita tidak dengar nasihat agama dalam 3 hari ya, hati kita ini akan mati. Artinya mati itu hati kita itu akan lupa, akan mudah berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba matikan dulu AC dingin tuh. Oke, selalu kita mendengar nasihat daripada agama, nasihat para ulama, mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh para ulama. Kemudian lanjutan daripada hadisnya tadi, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir. Apa? Lanjutan hadisnya. Dan hari akhir maka berkatalah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Jar itu tetangga ya, jarun itu tetangga.
Kalau jamaknya jiran, para tetangga, jiran. Diambil oleh bahasa Indonesia jadi jiran. Jiran tetangga, padahal maksudnya sama juga tetangga. Negeri jiran. Paham? Nah, biasa dengar kan negeri jiran. Itu dari bahasa Arab itu diambil. Nah, begitu juga kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya kita memuliakan tetangga kita. Tetangga semua sebenarnya gitu. Jadi ya artinya memuliakan itu bagaimana? Artinya kalau ada tetangga kita yang membutuhkan kesusahan, ditolong. Ada tetangga kita sakit, dijenguk. Jangan kerjaannya itu berkelahi aja terus sama tetangga. Ada kan orang tuh begitu. Pohon apa namanya? Pohon mangganya itu tumbuh sampai ke halaman tetangganya. Habis itu apa namanya, jatuh beramburan. Itu termasuk sebenarnya menyakiti tetangga itu, bikin susah tetangga. Buah mangganya tidak pernah dikasih, daunnya berhambur-hambur di halaman tetangganya. Jatuh mangganya. Jatuh. Jadi itu tetangga pun harus kita menghormati. Makanya dalam Islam itu juga kalau kita mau bangun rumah tuh dilihat dulu tetangganya. Jangan sampai nanti kita sudah berusaha berbuat baik, tapi ujung-ujungnya malah kita yang dizolimi terus, atau membuat kita nanti bertengkar dengan dia. Nah, itu kan jadinya tidak baik. Artinya dicarilah tetangga yang baik, dicari tempat tinggal itu yang masyarakatnya itu kita lihat baik. Nah, kalau bisa lagi ahli ibadah, dekat dengan masjid. Jadi itu penting. Ini sebenarnya panjang, ada banyak apa namanya syarahnya, penjelasan daripada hadis ini. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir maka muliakanlah tamunya. Apabila ada orang bertamu itu dimuliakan. Kalau tamunya kurang ajar. Usir aja. Sini disebutkan qala al-qad'iyat ma'na al-hadith anna man iltazama syara'i al-islam lazimahu ikramu ad-dhaif wal jar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma zala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayurif. Di sini disebutkan saking pentingnya kita itu memuliakan tetangga. Nabi itu pernah bilang, beliau itu sering sekali diwasiati oleh malaikat Jibril tentang pentingnya berhubungan baik dengan tetangga. Sampai-sampai Nabi itu menyangka bahwasanya tetangga ini akan mendapat warisan nanti. Ketika kita mati itu akan mendapatkan warisan tetangga tadi. Padahal enggak. Saking maksudnya apa? Saking Nabi itu selalu dinasihati tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga, berbuat baik dengan tetangga. Kemudian Nabi bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adza jarahu malakahu Allahu darahu. Wa qawluhu ta'ala wal jaru dzil qurba wal jaru janbi. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyakiti tetangganya maka
Allah akan memiliki rumahnya. Maksudnya Allah akan menurunkan azab dalam rumah orang tersebut. Tapi biasanya orang suka nyakitin tetangga ini orang yang punya sifat iri dengki. Lihat tetangganya mobil baru lagi dia. Biasanya Kita ini mobil dari dulu sudahlah buruk. Nanti gua kasih kepes banget. Apa kemarin pernah kan Ustaz ajarkan orang iri sama dengki itu, sama iri dengki itu beda. Artinya kalau orang iri, dia iri tapi ingin mencontoh, berusaha jadi seperti orang tersebut. Itu iri kan. Tapi kalau sama dengkinya, dia ingin nikmat orang itu hilang. Kalau lihat orang punya mobil, mudahan rusak mobilnya. Nah, itu apa namanya? Itu dengki. Nah, itu biasanya itulah yang suka menyakiti tetangga. Tiba-tiba kenapa kempes ban mobilku dibilang tetangganya. Ternyata ada tetangganya yang iri dengki, akhirnya menyakitinya, mengerjai. Akhirnya ujung-ujungnya saking sering iri dengki, sakit hati, nah, banyak penyakit yang datang. Orang kalau sering sakit hati kan banyak penyakit yang menimpa dirinya. Makanya juga kalau kita ingin bersedekah, ingin berbagi itu sebenarnya yang diutamakan itu tetangga kita. Jangan sampai kita bagi-bagi di luar, tapi ada tetangga yang kelaparan. Nah, jadi itu daripada hadis ini, bahwasanya seorang yang beriman itu dia tidak akan menyakiti orang lain. Dia tidak akan menyakiti orang lain, baik itu dengan lisannya atau perbuatannya. Dan dia akan memuliakan orang yang ada di sekitarnya. Orang yang bertamu sama dia, orang yang bertetangga dengan dia akan muliakan. Nah, itu sudah dicontohkan sama Nabi. Tidak ada tetangga Nabi yang pernah mengeluh dengan perbuatan Nabi. Bahkan mereka mengagumi Nabi. Nabi itu kalau datang tamu dijamu, siapapun yang datang dijamu, itu ajaran Nabi. Tapi juga kadang orang berlebihan. Jadi menjamu tamu itu apa yang ada di rumah itulah yang disuguhkan sama tamu. Jangan ada tamu kita beli macam-macam, apalagi sampai berhutang. Tidak ada uang kita nih, bagaimana? Ada tamu besar mau datang, bagaimana hutang lu? Pinjam sama ini tuh tetangga kita, pinjam sama tetangga lagi. Habis itu beli ikan, beli ayam macam-macam. Sekali sudah puas menjamu tamu tadi supaya dibilang tamu orang yang dermawan. Tetangga yang dipinjaminya uang tidak dikembalikannya. Sekali ditagih marah-marah. Salah juga, tapi cara menjamu tamu itu apa yang ada itulah yang kita sajikan. Adanya kopi yang keluar, ada teh keluar. Kalau aja ada kue, jangan terlalu berlebihan. Kecuali memang kita ada uangnya, apalagi kalau kayak si Yapka kan kita bertamu tempatnya. Boleh lah. Satu toples tuh Kurang kan? Banyak kuenya, ayam penyetnya ada, main-main ya. Yapka. lebaran. Enggak Pak, besok. Di ujung udah pagar mah. Itu usaha orang tuanya. Kayak Ustadz ya dulu begitu, warung makan pasti ada makanan di dalamnya. Namanya warung makan usahanya. Orang jatuh. Kemudian hadis selanjutnya, hadis keberapa? 16. Hadis ke-16. Wah, pendek kayak hadisnya. Nah, hadis kita baca sedikit ya, masih ada sempat waktu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat." Wasiat maksudnya berikan aku nasihat untuk kehidupanku. Kemudian apa kata Nabi? Qala la taghdab. Apa la taghdab? Jangan marah. Jangan marah. Kemudian orang tersebut mengulangi lagi, meminta wasiat. Maksudnya masa cuma itu nasihatnya? Diulang-ulang, tapi Rasulullah tetap mengatakan atau bersabda la taghdab. Jangan marah. Artinya orang ini pemarah. Sehingga Nabi itu begitu. Berbeda orang yang datang, berbeda pula nasihat atau jawaban yang diberikan kepada Nabi. Seperti contoh yang ini, mungkin orangnya ini sering marah-marah. Macam Ustaz juga lah. Kalau kalian tak keruan-keruan kan marah Ustaz. Tapi ada sebabnya Ustaz marah. Sebab kibar. Maka dia nasihati Nabi, jangan marah. Jangan marah. Memang kalau keseringan marah juga itu bikin sakit kepala gitu, bikin datang penyakit ya, orang sering marah. Makanya kalian jangan suka bikin Ustaz marah. Nah, dosa. Ya memang kamu. Saya tuh. Kau Yahudi kah? Ini enggak. Sekali nanti pulang. Kalau di masjid enggak ada Ustaz macam lapangan bola dibikinnya. Hai. Ini masa. Sekali Ustaz masuk, diam. Macam Banturan dia zombie datang. macam keong tuh masuk ke dalam rumahnya, diam, enggak ada ini. Samping Banturan. Hai. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca untuk malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bisa kita amalkan Amin. untuk keseharian kita. Dan mudah-mudahan juga kita bisa istiqomah senantiasa Amin. hadir di masjid kita ini yang mulia. Amin. Dan senantiasa Allah izinkan kita sholat berjamaah di masjid ini Amin. dan menuntut ilmu di masjid ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Atubu ilaik. astaghfiruka.